Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan untuk bisa terus belajar bersama-sama kita di SMK Negeri 1 Belado. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan sharing bersama, diskusi bersama, yaitu tentang hak asasi manusia. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar, sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya, mungkin di SMP atau di MTS, sehingga nanti saya yakin tidak akan mengalami kesulitan. Anak-anakku sekalian, sudah siap semuanya? Sudah disiapkan? Mungkin catatan, buku, pulpen, sehingga nanti apabila ada hal yang perlu dicatat atau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti dipersiapkan di rumah untuk catatan kecilnya. Nanti setelah tayangan ini, kalian bisa membuat pertanyaan untuk disampaikan pada forum diskusi ataupun disampaikan melalui Japri, WA, boleh, ya, jangan khawatir. Oke, siap semuanya? Baik, kita mulai. Ini KD kita hari ini, yaitu menganalisis HAM berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Sebelum melangkah kepada materi, ada peta konsep yang harus dipahami bersama. Kita lihat bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari? Ya, ini HAM berdasarkan perspektif Pancasila. Nanti ada pengertian ya, dari beberapa ahli. Kemudian ada juga yang kedua, macam-macam HAM. Pembagian atau jenis. Kemudian nanti berikutnya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk apa? Iya, menangani kasus pelanggaran HAM. Ada nanti bagaimana hukum yang berlaku untuk penanganan pelanggaran HAM. Ada juga nanti bagaimana tantangan dalam penegakan HAM, serta yaitu saya kepingin nanti kalian semuanya bisa menentukan sikap bagaimana yang baik dalam penegakan HAM. Baik, kita lanjut pada sub KD yang pertama, yaitu apa? Oke, betul, pengertian HAM. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Saya yakin kalian sudah pernah mendapat materi ini sebelumnya. Kita cermati bersama-sama. Ya. Oke, bisa dilihat. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, ini. Kata kuncinya ada di sini, hak dasar dari setiap manusia ini merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Oke, ini hak asasi manusia. Kata kuncinya ada hak dasar, anugerah Tuhan. Oleh karena itu, karena merupakan anugerah Tuhan, maka hak ini melekat sejak dia lahir dan kita wajib menghormati ya, semua hak yang dimiliki oleh setiap teman, saudara, ataupun sesama dari kita. Tidak bisa dicabut oleh kekuasaan manapun, apalagi dengan sewenang-wenang. Karena itu kita harus saling menghormati. Itu prinsip yang harus kita jaga bersama-sama. Oke, kita lanjut. Ini pengertian menurut beberapa ahli. Ini sebagai pembanding saja untuk kita cermati. Ini ada dari John Locke. Kita lihat, ini hampir sama ya. Sejak lahir, kata kuncinya bersifat mutlak. Kata kunci yang menjadi ciri dari pengertian oleh John Locke. Jadi, di bawah sejak lahir bersifat mutlak. Mutlak ini maksudnya apa? Betul. Melekat, tidak bisa diganggu gugat. Ya.
karena itu di bawah sejak lahir. Ini ada yang kedua, kita sebagai pembanding lagi. Dan sekaligus yang ketiga ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Ini tolong, ini anak-anakku ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Ini dasar hukum yang mengatur, yang menangani, menjamin jika terjadi kasus pelanggaran HAM. Oke, sudah dipahami? Jadi HAM menurut undang-undang betul melekat, seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu setiap dari kita harus menghormati, menjunjung tinggi. Hak itu juga dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara. Sehingga kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Oke, itu prinsip yang kedua. Berikutnya, kita melangkah kepada macam-macam atau penggolongan HAM. Karena ini teori, nanti tugas kalian nanti akan saya beri video selanjutnya untuk melakukan pengamatan. Ini sementara adalah sebagai langkah awal, yaitu materi dulu. Dicermati dulu ya. Ini menurut beberapa ahli, kita lihat bareng-bareng. Ada John Locke, Aristoteles, Montesquieu. Ada hak kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul, dan seterusnya. Oke, bisa dilihat. Menurut Berkeley, ini juga hampir sama. Ada hak self-reservation, mempertahankan diri. Kemerdekaan, sama ya, independence. Equality, persamaan. Oke, dan seterusnya. Nah, ini secara umum. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi, dari beberapa pendapat itu, bisa kita ambil satu garis benang merahnya bahwa ada beberapa hak dalam perkembangannya sampai hari ini. Ya, jenis-jenis hak asasi manusia ada yang disebut dengan personal right, ini yang pribadi. Contohnya apa kira-kira ya? Oh iya, betul ya. Memeluk agama itu sangat pribadi. Kemudian apa lagi? Dan masih contoh banyak yang lain. Hak ekonomi. Ini kalau setahu kalian apa? Bisa disebutkan ya, nanti tolong dicatat itu. Betul. Ada berdagang, ya. Kemudian ada mungkin mendirikan usaha, berwirausaha. Ini property right, ekonomi. Political right, politik, hak politik. Contohnya apa ya? Betul. Ada hak memilih menjadi calon kepala desa misalnya. Itu hak politik. Setiap orang boleh. Tidak ada larangan, asalkan nanti memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Termasuk dipilih, ya, memilih dan dipilih. Ini dalam pemerintahan, dari tingkat desa sampai tingkat pusat, sampai presiden. Ada hak right of legal equality, persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Ini hampir sama tadi. Di depan hukum itu tidak ada yang beda. Pejabat, petani, pedagang, kalau memang bersalah nanti akan mendapatkan betul proses hukum yang sesuai. Tidak ada bedanya. Ada social and cultural right, hak asasi sosial dan kebudayaan. Ini orang yang suka seni, mengembangkan seni budaya, itu adalah hak. Justru itu adalah yang baik, mempertahankan kebudayaan asli Indonesia. Sekarang anak-anak muda sekarang seperti kalian, jangan sampai lupakan budayanya, lupakan jati dirinya. Dan ada procedural right. Ini maksudnya apa ya kira-kira? Mudahnya seperti ini. Jadi dalam proses hukum itu ada pengadilannya, ada prosedural, urut-urutannya. Nah, ini namanya procedural right. Jadi setiap orang yang terkena kasus hukum itu juga kan mendapat perlakuan sama, tidak dibeda-bedakan, walaupun dia pejabat, petani sama. Oke, sekarang kita lihat berikutnya apa?
dasar hukum yang mengatur tentang hak dan sekaligus nanti ada sebagian kewajiban yang berlaku di negara kita. Kita bisa lihat di pasal pertama adalah pasal 27. Oke, bisa dilihat, nanti tolong dibaca di undang-undangnya, kalian wajib punya undang-undang, karena ini nanti akan kita pakai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pasal 27, ini tentang persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan, ini semua diatur. Pasal 27 ayat 3, dan seterusnya. Ini adalah beberapa dasar hukum, ini masih di pasal berikutnya itu 28. Kita bisa lihat bagaimana undang-undang dasar kita sudah termasuk rinci dalam menjamin mengatur hak asasi setiap warga negara kita. 28A, kemudian 28B, pasal 28C, dan seterusnya. Ini bisa kalian cermati nanti di sesi tanya jawab. Kalau yang kurang jelas nanti silakan sambil dipersiapkan. Oke, ini masih lanjut pasal 29, ini tentang agama. Ini saya yakin kalian sangat paham. Negara kita menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Ini dilindungi oleh negara. Oke, masih ada lagi, yaitu pasal tentang membela negara. Ini adalah pasal 30 ayat 1. Oke, ini diperhatikan, ini pasal 30 ayat 1 yang saya kursor ini ya, saya beri petunjuk kursor. Dan pasal 30 ayat 2. Ini adalah membela negara. Hal ini sekaligus hak dan kewajiban. Oke, masih ada lagi. Ini adalah tentang pendidikan dan kebudayaan. Ini pasal 31 ayat 1. Jadi setiap dari warga negara Indonesia ini bukan hanya hak, tapi wajib untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh pendidikan. Bahkan di pendidikan dasar itu negara membiayai, dijamin oleh undang-undang. Bahkan untuk saat ini kalian harus bersyukur untuk SMK untuk saat ini itu kalian sudah tidak diberi kewajiban orang tuanya untuk membayar iuran bulanan yang tadinya ada, tidak ada membayar uang ujian dan sebagainya. Ini wujud dari kewajiban pemerintah dalam menjamin pendidikan. Oke, ini pasal 30 ayat 31 ayat 1 dan ayat 2. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah pokok bahasan kita kali ini, dan setelah ini nanti akan saya usahakan untuk saya tayangkan sebuah video biar kalian semuanya bisa mengamati, mencermati, kemudian mencatat dan persiapan pertanyaan serta membuat laporan singkat tentang apa yang ada di dalam video itu. Mungkin tentang pelanggaran HAM, apa yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan, langkah-langkah hukum atau yang lain. Nanti kalian coba catat sebisanya sambil membaca buku, sambil mencari literasi yang lain melalui media, koran, ataupun boleh internet. Oke, terima kasih. Selamat belajar, semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga pakai masker ya, cuci tangan, apalagi jaga fisik dan lain-lain. Semoga kita sehat dan semoga pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.